Cewek penyihir ini jatuh cinta nih sama seorang penyihir cowok yang ganteng. Tapi dia nggak pede karena wajahnya kurang cantik. Akhirnya dia pakai mantra yang bisa mengubah dia jadi cantik. Tapi mantra itu cuma bisa bertahan 20 hari. Karena udah cantik, dia berani nih nyatain cinta. Dan di situ kalau penyihir jatuh cinta, tanda hati di dadanya bakal nyala. Tapi hatinya penyihir cowok ini nggak nyala pas sama dia. Sampai akhirnya dia tahu kalau penyihir cowok ini maunya sama cewek ini nih yang lebih cantik, lebih seksi. Berhari-hari dia sedih nih sampai tiba-tiba ada penyihir cowok yang jatuh di depan rumahnya. Cewek ini ngobatin lukanya sebelum dia pulang. Gak berapa lama penyihir cowok itu datang lagi. Dia ngasih hadiah terima kasih dan mereka jadi sering ngabisin waktu bersama. Dan hati mereka sama-sama nyala nih. Tapi tiba-tiba mantra kecantikannya hilang dan wajah aslinya muncul. Cewek ini malu dan kabur. Tapi si penyihir cowok bilang kalau dia suka cewek itu bukan karena penampilannya, tapi karena hatinya yang baik. Dan bener, pas cewek ini buka pintu, tanda hatinya cowok itu masih nyala. Cewek itu langsung dipeluk. Akhirnya dia ketemu cinta yang tepat. Anjing-anjing termahal di dunia. Wah, yang melihara pasti sultan nih. Yang pertama ada Lion Blood Tibetan Mastiff. Jadi ini tuh jenis anjing yang gede banget. Dia juga kuat dan pintar. Kalian tahu harganya? Ini 2 juta dolar. Kalau dirupiahin 20 miliar lebih. Gila banget ya. Terus ada nih anjing jenis Lauchen. Ini tuh jenis anjing yang pintar dan lucu. Harganya juga lucu nih, bisa sampai 8.000 dolar. Kalau dirupiahin sekitar 100 jutaan. Nah, kalau yang ini namanya Hairless Chinese Crested. Ada yang jenisnya berbulu dan ada juga yang botak. Tapi walaupun gak berbulu, anjing ini harganya bisa sampai 5.800 dolar atau sekitar 80 jutaan. Jadi gimana? Kalian tertarik gak nih melihara anjing-anjing sultan ini? Kalian pernah gak sih lagi mau makan roti, terus tiba-tiba ada bagian yang jamuran, tapi jamurnya tuh baru sedikit di ujung doang dan masih ada bagian yang bersih. Nah, hati-hati nih, bagian yang bersihnya itu juga jangan kalian makan, bahaya. Jadi walau bagian yang jamuran tuh cuma kelihatan sedikit, tapi sebenarnya di bawah tuh ada jaringan akar yang banyak dan gak kelihatan. Kayak gini nih, jadi semua bagian roti tuh udah kena. Terus kalau rotinya itu 1 bungkus kayak gini, tapi yang jamuran cuma 1, tetap ya yang lainnya yang bersih juga jangan dimakan. Karena sporangium dari jamurnya pasti udah nyebar ke roti-roti yang lain walaupun gak kelihatan. Tapi sayang kan kalau dibuang, emangnya bahaya. Nah, jamur ada 2 jenis, ada yang gak berbahaya, ada juga yang mematikan. Dan kita nggak tahu nih jamur yang tumbuh itu bahaya atau enggak. Yang ringan mungkin bisa nyebabin alergi. Tapi ini bahaya nih, jamur hijau kebiruan yang ada hitam-hitamnya yang suka tumbuh di roti. Ini bisa nyebabin pembekuan darah dan bikin sel kekurangan oksigen. Dan percuma juga ya kalau kalian panggang, racunnya tetap nggak hilang. Jadi inget ya guys, jangan dimakan. Cowok ini seorang fotografer. Pas dia lagi cari objek foto, dia ngeliat cewek ini. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dia nggak berani nyapa. Akhirnya cewek itu malah pergi. Besoknya dia buru-buru datang ke situ lagi, berharap ketemu cewek itu. Dia udah siap-siap nih mau nyapa. Tapi tiba-tiba cewek itu dapet telepon dan pergi. Dia nggak sengaja ninggalin bukunya. Cowok ini mau balikin, tapi tuh cewek udah nggak tahu kemana. Bukunya dibawa pulang dan ternyata isinya banyak gambar. Bahkan ada sketsa wajah cowok itu. Tiap hari dia datang nungguin cewek itu, tapi nggak muncul-muncul. Setelah berhari-hari baru nih kelihatan. Bukunya ditaruh di tempat biasanya cewek itu duduk. Dan pas bukunya mau dipakai lagi buat gambar, ternyata kalau kertasnya diarsir bakal muncul tulisan. Cewek ini langsung penasaran dan munculin semua tulisannya. Ternyata cowok itu ngajak kenalan dan nyuruh dia lebih banyak senyum supaya kelihatan cantiknya. So sweet banget ya. Guys, kan pernah gak sih lagi sikat gigi, terus tiba-tiba gak sengaja odolnya ketelen? Nah, kalian harus hati-hati nih, ini bahaya banget. Jadi, odol itu kan fungsinya buat ngebersihin mulut dan gigi. Terus kalau kalian tahu nih, odol tuh ada yang rasanya buah, bahkan ada yang rasanya coklat. Tapi walaupun rasanya enak, jangan dimakan. Soalnya kandungan utama odol itu kan fluoride, yang sebenarnya bagus untuk memperkuat gigi. Tapi kalau kamu sikatan terus odolnya ketelen, perut kamu bakal jadi sakit. Apalagi kalau kamu sengaja nih nelen 1 tub odol, bahaya banget. Bisa bikin sakit perut akut, penyumbatan usus, diare, sesak napas, tremor, gangguan jantung, dan masih banyak lagi. Pertolongan pertama, kamu harus minum banyak air atau susu. Dan kalau ketelannya banyak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau anak-anak nih yang sikat gigi, harus diawasin, jangan sampai ketelan odolnya. Guys, apa yang bakal terjadi ya kalau kamu makan buah terus bijinya ketelan? Apa bijinya bakal tumbuh di perut? Apalagi semangka nih, banyak banget kan yang suka makan sama bijinya. Nah, ini kasus yang jarang terjadi sih, tapi pernah ada pria 28 tahun dari Rusia yang dibawa ke rumah sakit karena dadanya sakit. Dan ternyata ada tanaman seukuran 5 cm yang tumbuh di paru-parunya. Terus seorang pria berusia 75 tahun di Massachusetts juga mengalami hal yang sama nih. Ada benih kacang yang tumbuh di paru-parunya. Nah, itu tadi kalau di paru-paru, tapi sebenarnya hampir nggak
mungkin kalau biji itu bisa tumbuh di dalam perut. Karena semua makanan yang masuk ke perut, termasuk biji, akan hancur oleh asam lambung dan enzim. Dan itu terjadi dalam waktu beberapa jam aja. Sementara kalau tanaman kan butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Tapi walaupun nggak tumbuh, kalian harus tetap hati-hati nih sama biji. Karena beberapa beracun. Contohnya apel, kalau bijinya ketelan dalam jumlah yang banyak, bisa nyebabin gangguan neurologis dan menghambat pertumbuhan. Jadi hati-hati ya kalau makan buah, jangan ditelan bijinya. Anak cewek ini punya tanda merah nih di wajahnya. Dia jadi nggak pede. Suatu hari ada anak cowok nih yang mau ngasih dia boneka. Tapi karena cewek ini pemalu dan udah biasa dijauhin, boneka itu nggak dia terima. Si anak cowok kecewa dan ninggalin bonekanya. Abis itu boneka ini akhirnya disimpan sama cewek itu. Bahkan sampai dia dewasa nih, dia nyesel dan selalu berharap bakal ketemu cowok itu lagi. Dia nggak bisa ngelupain si cowok karena dia ngerasa cowok itu satu-satunya orang yang bakal terima dia walau punya tanda merah di wajah. Dia masih sering nih ke tempat bermainnya dulu sambil berharap ketemu cowok itu lagi. Suatu hari dia nemuin buku dan dia kaget banget lihat isinya. Ada sketsa gadis kecil dengan tanda di wajah. Itu dia. Dan ada foto tempat bermainnya dulu. Dia yakin banget buku itu punya cowok yang dulu ngasih dia boneka. Di situ juga ada foto cowok itu. Dan akhirnya dia ketemu sama cowok yang sama kayak di foto. Dia mau cek lagi nih, bener nggak ya? Dan ternyata bener. Tapi pas dia mau balikin bukunya, cowok itu udah pergi. Jadi cewek ini mau balikin buku yang dia temuin. Dia yakin yang punyanya itu cowok yang dulu cinta masa kecilnya. Dia nggak mau kehilangan cowok itu lagi. Dia berusaha cari-cari nih dan ketemu di taman bermain itu. Sebenarnya nih mereka kayak udah jodoh. Pernah satu bis bareng. Pernah nggak sengaja ngambilin koin cewek ini yang jatuh. Pernah satu tempat makan. Pernah salah sambung telepon. Dan akhirnya mereka ketemu juga. Begitu lihat tanda merah di wajahnya, cowok ini sadar nih, ini anak cewek yang dulu dia taksir, makanya dia gambar. Terus cewek ini bilang, aku masih nyimpen loh boneka dari kamu. Tapi cowok ini bilang, loh bukan dia yang kasih boneka. Jadi ternyata beda orang. Nih kalian lihat ya, jadi sebenarnya dulu ada anak cowok lain yang juga peduli sama cewek itu. Yang setelah dewasanya jadi cowok pemilik buku ini. Dan si cewek malah gak mau sama cowok itu. Padahal mungkin jodohnya udah di depan mata nih, tapi dia masih aja maunya sama cowok yang ngasih boneka dulu. Padahal nggak tahu itu cowok ada di mana. Kalian tahu nggak eksperimen yang kalau Coca-Cola dicampur Mentos bakal meledak nyembur kayak gini? Nah, itu kan kenceng banget ya semburannya. Tapi apa ya yang bakal terjadi kalau Mentos sama Coca-Colanya itu kita minum? Apa bakal meledak di perut? Nah guys, permen Mentos kan bagian terluarnya agak keras gitu. Bagian itu kelihatan halus sih, tapi sebenarnya kalau kita lihat pakai mikroskop, permukaannya tuh kasar dan berlubang. Nah, permukaan yang kayak gitu, kalau bereaksi sama karbon dioksida dari Coca-Cola, bakal ngasilin ledakan gas. Tapi kalau kalian makan Mentos terus minum Coca-Cola, ini nih yang bakal terjadi. Begitu kalian masukin Mentosnya ke dalam mulut, permukaan yang kasar itu akan hilang. Terus soda dari Coca-Cola, begitu masuk perut juga bakal menghangat, gasnya menguap. Jadi ketika bercampur di perut, nggak bakal terjadi ledakan. Paling resikonya kamu bisa aja kram perut, bahkan muntah karena terlalu banyak konsumsi gula. Jadi Coca-Cola dicampur Mentos itu nggak bikin perut meledak ya guys. Guys, kita harus banyak bersyukur nih kalau bisa tinggal di tempat yang nyaman, bersih. Karena lihat nih di Hong Kong, kandang-kandang ini tuh bukan tempat tinggal hewan, tapi untuk manusia. Jadi Hong Kong ini tuh padat banget dan harga tanah juga sangat tinggi. Makanya orang-orang yang nggak mampu terpaksa tinggal di tempat kayak gini. Satu kandang gini aja, kalau dirupiahin biaya sewanya sekitar 2,5 juta per bulan. Padahal luasnya cuma 1,8 kali 0,6 meter, jadi sempit banget. Dan saking padatnya, kandang-kandangnya tuh ditumpuk dan semua barang pribadi harus masuk kandang. Terus kalau mau pakai toilet, dapur, itu tuh bareng-bareng. Satu toilet dan dapur itu dipakai sekitar 30 orang. Katanya rumah kandang ini tuh panas dan kotor banget. Banyak tikus, lalat, kutu busuk. Tapi karena keterbatasan ekonomi, mereka nggak punya pilihan lain. Sedih ya. Kakek ini jual rumah-rumahan kayu buat hewan peliharaan. Dan anak cewek ini mau beli rumah buat peliharaannya, yaitu monster kecil. Si monsternya seneng nih sama rumah barunya, dan anak itu juga seneng. Besoknya dia datang lagi nih bawa monster kuning ini yang lebih gede. Malah monster itu mau makan tanamannya si kakek. Si anaknya juga sosokan nih mau nyiram tanaman kesayangannya si kakek. Padahal harusnya disemprot aja. Malah monsternya nggak bisa diem sampai ngerusakin rumah kayunya.
Setelah berapa hari, anak itu datang lagi. Kali ini nggak main-main, dia bawa monster yang gede. Si kakek sampai shock, malah itu monsternya bikin rusak potnya kakek itu. Dia sampai diusir. Tiba-tiba monster yang kuning lagi asik makan tanaman kesayangan si kakek. Marahlah si kakek, mereka semua diusir. Hari-hari berikutnya, si kakek ngerasa sepi nih, nggak kedatangan si anak kecil. Akhirnya disamperin sambil si kakek udah nyiapin sesuatu. Dan si anak itu juga udah nyiapin tanaman buat gantiin tanamannya si kakek. Ternyata kakek itu bawain rumah-rumahan yang banyak banget. Jadi anak itu bisa miara banyak monster. Baik banget ya si kakek. Guys, kan pernah ketelan permen karet nggak sih? Jadi permen karet ini diciptakan untuk dikunyah aja, bukan untuk ditelan. Dan ngunyah permen karet itu bagus loh, bisa ngurangin stres dan meningkatkan daya ingat. Tapi permen karet itu kan mengandung getah dan lem. Terus kalau ketelan gimana dong? Bisa dicerna nggak ya? Atau bakal terjebak di perut selamanya? Ternyata kalau kamu ketelannya cuma satu dan jarang-jarang, itu nggak apa-apa guys. Permen karetnya bakal keikut sama kotoran dan akan keluar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tapi kalau kamu emang sengaja nelan terus-menerus, itu bahaya. Permen karet bisa menyumbat saluran pencernaan dan bikin perut sakit. Bahkan kalau udah terlalu banyak, ngebersihinnya itu bisa harus dioperasi. Nah, jadi hati-hati ya guys, permen karetnya dikunyah aja, nggak usah ditelan. Di Cina, kecoa diternakin untuk dimakan. Nih, lihat nih dimasak, bahkan ada yang dimakan langsung. Lihat tuh, kecoanya banyak banget. Jadi, ternak kecoa ini tuh lagi populer banget di Cina. Bahkan jumlah peternakannya ada 100 lebih. Kecoa ini diternakan untuk bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, kecoa di sini tuh katanya diternakannya secara higienis. Terus dikasih makannya juga sehat, kayak sayur, buah. Jadi kecoanya bersih dan bisa dimakan. Bahkan kecoa ini katanya bagus untuk pengobatan sakit tenggorokan dan juga mengatasi masalah lambung. Nih, kecoanya tuh dimasak terus dikasih saus pedes. Dan katanya kalau udah dimasak kayak gini tuh enak banget. Wanginya menggugah selera dan rasanya juga crispy. Gimana guys, kalian tertarik nggak cobain makan kecoa? Di apartemen ini ada seorang cewek yang tinggal sendirian dan ini kasihan banget. Hari itu lagi hujan deres dan dia lagi sibuk main komputer. Dia nggak sadar nih kalau ada orang jahat yang ngawasin dia. Cewek ini diamatin dari jendela dan sialnya tiba-tiba lampu apartemennya mati. Dia mau cari penerangan nih, dia nyalain senter kecil dari HP-nya. Tapi dia ngedenger ada suara aneh gitu, makanya mau diperiksa. Dan bener nih, ada orang jahat yang mau nyekap cewek itu. Dia langsung buru-buru mau keluar dari pintu, mau kabur. Tapi karena cewek ini bingung dan paling cepet kan minta tolong tetangganya. Dia udah gedor-gedor minta tolong tapi nggak tahu kenapa nggak dibukain. Si penjahat udah ada di belakang dan narik cewek itu. Dia nggak selamat. Nah, tragisnya guys, sebenarnya tetangganya ini ada di depan pintu. Dia udah ngeliat semuanya dari lubang pintu, tapi dia tetap nggak mau nolongin cewek itu. Dia nggak mau terlibat, jahat banget ya. Guys, ini minuman paling aneh di dunia, ngeri banget. Jadi di Kanada ada satu tempat yang jual minuman yang ada jempol kaki manusianya. Dinamainnya sourdough cocktail. Nah, ini tuh salah satu minuman khas yang dianggap buat seru-seruan. Jadi jempol itu bakal ditaruh di gelas dan dituangin minuman. Aturan minumnya, jempolnya itu harus kena bibir tapi nggak boleh ditelan. Tapi ada loh beberapa orang yang nggak sengaja ketelan jempolnya. Kalau ketelan, kamu bakal kena denda $2.500 atau sekitar 30 jutaan. Karena susah banget nih dapetin jempol yang baru. Biasanya jempol ini didapetinnya dari donasi, misalnya dari pendaki gunung es yang jarinya copot karena suhu. Nah, yang berhasil minum ini bakal dapet kayak sertifikat keanggotaan gitu. Artinya kamu udah berhasil nyelesain tantangannya. Gimana, kamu tertarik gak nyobain minuman aneh ini? Guys, kalian penasaran gak sih perosotan air yang paling tinggi tuh di mana ya? Nah, ini nih jawabannya. Jadi, rekor perosotan paling tinggi sampai saat ini dipegangnya sama Verup. Lokasinya di Kansas dan tingginya sekitar 51 meter. Kalian bisa lihat video ini nih kalau mau tahu betapa seremnya. Nah, wahana ini tuh emang sengaja dibuat ekstrim. Meluncurnya pakai perahu dan satu perahu ini bisa diisi sampai 3 orang. Wahana ini pertama kali dibuka di tahun 2014, tapi harus ditutup di tahun 2016 karena ada kecelakaan yang fatal dan korbannya sampai meninggal. Sedihnya, korbannya itu anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Selain itu ternyata ada belasan orang yang mengalami luka karena terbentur jaring yang ngelindungin perosotan ini. Makanya karena banyak masalah, wahana ini ditutup. Ngeri ya guys. Anak cewek ini ada ulangan, tapi dia lupa belajar. Malah dia baru sadarnya pagi-pagi, udah gak keburu kalau baru mau belajar. Akhirnya dia kepikiran nih, bikin contekan. Dia tulis di tangan. Dan di sekolah dia ngerjain ujian nih. Selama ngerjain dia tuh panik karena takut ketahuan. Tapi dia berhasil nih nyelesain, dia udah lega. Nah, abis ujian, kelasnya lanjut pelajaran nih. Tiba-tiba dia dengan santainya ngangkat tangan mau nanya. Dia lupa kalau isi tangannya kan contekan semua. Dan ketahuan lah sama gurunya
lucunya, dia mau umpetin tapi gurunya udah terlanjur lihat. Cewek ini akhirnya dihukum nih, harus bersih-bersih sekolah. Udah malu ketahuan nyontek, harus bersih-bersih. Sejak itu dia kapok. Dia belajar yang rajin dan udah nggak pernah nyontek lagi. Kucing liar ini tinggal di dalam kardus di halaman rumah. Di situ juga ada seekor anjing yang dipelihara orang. Anjing ini selalu penasaran sama si kucing, tapi tiap dideketin dia selalu ngamuk. Dia ngeluarin cakarnya karena takut. Sampai dia sadar kalau anjing itu kan dirantai. Jadi dia nggak perlu takut dan mereka jadi suka main bareng. Sampai suatu hari anjing ini luka parah karena dipukulin sama pemiliknya. Dia sampai pincang dan di luar juga lagi hujan. Si kucing mau nyamperin anjing itu, tapi sebenarnya dia lumayan takut. Apalagi anjingnya lagi nggak dirantai. Tapi dia beraniin diri dan ternyata anjingnya emang baik, nggak nyerang dia. Ngelihat badan anjing itu luka parah, dia ngajakin kabur. Si kucing ngebantuin anjing ini buat manjat dan untungnya mereka berhasil kabur sebelum pemiliknya yang jahat ini sadar. Walau jadi hidup di jalanan, mereka selalu bareng-bareng. Sampai suatu hari ada orang yang nawarin makanan untuk si kucing. Terus anjing ini juga ada di situ. Pas mau dipegang, sebenarnya dia masih takut karena trauma sama pemilik sebelumnya yang jahat. Tapi ternyata orang itu baik dan mau ngerawat anjing dan kucing itu jadi peliharaannya. Mereka tinggal bersama dan hidup bahagia. Guys, ada teknologi yang bisa ngidupin orang yang udah meninggal. Ini nih, caranya itu pakai tabung-tabung kayak yang ada di video ini. Jadi, ilmuwan nyiptain teknologi yang namanya cryonics, di mana manusia yang udah meninggal akan diawetkan dengan nitrogen cair di suhu minus 196 derajat. Bagian yang diawetkan itu biasanya bagian otak. Dan perusahaan yang nyediain jasa ini namanya Alcor. Mereka yakin kalau 50-100 tahun lagi, teknologi udah berkembang dan orang-orang yang mereka awetkan ini udah bisa dihidupkan kembali. Jadi nanti diharapkan otaknya bisa ditransfer ke tubuh buatan gitu. Data terakhir di tahun 2019 udah ada 172 orang yang diawetkan di sini. Dan satu tabung ini nyimpen 9 otak manusia. Walau sampai sekarang belum ada cara yang pasti nih untuk menghidupkan orang yang udah meninggal, tapi ternyata udah ada lebih dari 1000 orang yang mendaftar untuk diawetkan kayak gini kalau udah meninggal. Gimana guys, menurut kalian teknologi ini keren atau serem? Anak cewek ini selalu gak pernah dengerin ibunya nih. Dia selalu kesel sama ibunya. Bahkan suatu hari dia berharap kalau ibunya lebih baik gak ada. Dan secara ajaib keinginannya terjadi. Ibunya menghilang. Di fotonya juga menghilang dan gak tahu ibunya ada di mana. Malah tiba-tiba muncul anak kecil ini yang gak tahu siapa dan gak punya ingatan. Sampai cewek ini sadar kalau anak itu ternyata ibunya yang berubah jadi kecil. Anak cewek ini jadi harus ngurusin dirinya sendiri dan juga ibunya yang berubah jadi kecil. Dia harus cari uang dan ternyata susah. Malah pas pulang rumahnya udah berantakan karena ibunya yang jadi kecil itu. Gak bisa dibilangin, sibuk sendiri nonton TV, bandel banget kayak dia dulu. Dia jadi ngerasain apa yang dialamin ibunya dulu. Ternyata gak gampang jadi seorang ibu. Dia kangen sama ibunya dan keajaiban kembali terjadi. Ibunya muncul lagi. Sekarang dia udah tahu kesalahannya dan mau berubah jadi anak yang baik.